Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Mujahid Al-Islami dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk materi pinjam meminjam kelas 6. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, justru kita sebagai manusia sangat butuh sekali bantuan dari orang lain. Seperti halnya dengan pinjam meminjam, baik terhadap teman kita, ataupun kerabat kita, ataupun saudara-saudara jauh yang mana sangat sulit untuk kita gapai, tetapi kita juga bisa meminjam hal tersebut kepada orang tersebut. Lalu mengenai pinjam meminjam, Islam sudah menjelaskan secara ringkas bagaimana sih konsep pinjam meminjam dalam Islam, lalu bagaimana hukumnya, lalu bagaimanakah hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan setelah melaksanakan atau melakukan pinjam meminjam tersebut. Pengertian secara umum dalam pinjam meminjam yaitu adalah memberikan suatu benda atau uang untuk diambil manfaatnya dan dikembalikan lagi pada waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh si peminjam dan si pemberi pinjaman. Dan khusus untuk uang, ini sangat lazim sekali sering kita sebut sebagai hutang. Ini untuk uang, berbeda dengan barang. Lalu bagaimana sih ketentuan-ketentuan dalam pinjam meminjam dalam Islam ataupun tentang hutang menghutang dalam Islam? Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu barang pinjaman atau uang yang kita pinjam itu harus mengandung nilai manfaat yang baik, entah itu bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Yang kedua, menjaga barang pinjaman dengan sebaik mungkin tanpa meninggalkan suatu hal yang sekiranya membuat si peminjam ataupun si yang memberi pinjaman merusaknya sehingga memunculkan rasa tidak enak ataupun rasa kesal hati. Yang ketiga, mengembalikan barang sesegar mungkin setelah selesai menggunakan barang tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Adapun mengenai pinjam meminjam ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya adalah, maka tolong-menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, dan janganlah engkau tolong-menolong dalam hal berbuat kemungkaran. Al-Maidah ayat 2. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Yang artinya adalah, sesungguhnya Allah senantiasa selalu menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Dari dua dalil tersebut, sungguh kita bisa mengambil suatu intisari ini, bahwasanya Allah sangat sayang sekali kepada hambanya yang suka menolong kepada saudaranya. Dan sungguh jikalau kita menolong orang tersebut dalam hal yang baik, maka suatu saat pasti Allah akan membalas kita dengan hal yang baik pula. Lalu jikalau kita si peminjam meminjamkan barang, berarti ia telah menolong saudaranya, ya kan? Benar ya? Maka kita sebagai yang meminjam harus tahu diri juga, harus mengerti keadaan si yang memberikan pinjaman. Jikalau kita sebagai peminjam sudah memiliki waktu ataupun memiliki kesempatan untuk mengembalikan barang tersebut, maka kita sebagai yang meminjam harus segera mengembalikan barang tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Lalu bagaimana nih jikalau ternyata kita sebagai si peminjam belum mampu mengembalikan barangnya ataupun belum mampu mengembalikan uang yang telah kita pinjam? Maka kita secara hormat harus meminta izin, dan sebagai si yang memberi pinjaman memberikan kelonggaran ataupun kesempatan bagi si peminjam
untuk mengembalikan di lain waktu. Tapi ingat, sesuai dengan kesepakatan dan tidak memberikan suatu hal yang mendesak bagi si yang memberi pinjaman. Asalkan si peminjam ataupun si pemberi pinjaman ini merasa legowo, merasa mudah ataupun tidak terdesak dengan barang yang telah ia pinjam. Oke, sampai di sini paham ya? Apa sih definisi dari pinjam dan meminjam? Paham ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Hukum dalam pinjam meminjam. Kalau misalnya kita pikir-pikir, sepertinya hukum dalam pinjam meminjam ini cuma ada dua kan ya? Boleh dan tidak boleh ya. Tapi kalau secara jelasnya, hukum dalam pinjam meminjam itu terbagi menjadi tiga. Tapi sesuai dengan keadaan yang terjadi. Yang pertama, hukum yang pertama yaitu adalah sunnah. Kapan sih hukum pinjam meminjam itu dikatakan sunnah? Yaitu jikalau keadaan si peminjam itu tidak dalam keadaan mendesak atau tidak sangat tergesa-gesa. Apa contohnya? Contoh dalam keadaan tidak mendesak ini seperti si peminjam ingin sekali minjam uang untuk membeli suatu barang. Meminjam uang untuk suatu barang yang ingin ia beli. Itu dalam keadaan sunnah, keadaan tidak terdesak. Kenapa tidak terdesak? Karena bisa saja si peminjam tersebut memiliki kesabaran untuk menunggu sampai uangnya ada. Itu yang pertama mengenai sunnah. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua yaitu adalah hukumnya wajib. Kapan dikatakan wajib? Dikatakan pinjam meminjam itu sebagai hukumnya wajib yaitu ketika keadaan yang mendesak. Ayo, keadaan mendesak itu contohnya seperti apa sih? Ada yang tahu? Kita sebagai contoh dalam keadaan mendesak yaitu adalah meminjam mukena atau sarung untuk sholat. Karena sholat ini termasuk keadaan hal yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Sholat itu wajib, maka suatu keharusan dan kewajiban bagi kita untuk meminjam sarung ataupun mukena jikalau dalam keadaan mendesak. Lalu yang ketiga yaitu adalah haram. Kapan dikatakan pinjam meminjam itu hukumnya haram? Yaitu jikalau barang ataupun uang yang kita pinjam itu digunakan untuk suatu hal maksiat. Seperti contoh, kita minjam motor untuk membegal. Nauzubillah ya. Saya berharap kita semuanya termasuk orang yang soleh dan soleha sehingga tidak melakukan hal-hal yang buruk tersebut. Ataupun contoh lain, kita meminjam uang untuk membeli minuman keras, untuk hal-hal yang buruk lainnya. Itu juga dilarang karena dalam keadaan ataupun digunakan untuk suatu hal maksiat. Nauzubillah min dzalik. Maka saya berharap kita tidak termasuk dalam golongan yang ketiga tadi ya. Golongan ketiga ini adalah golongan yang digunakan untuk maksiat, suatu barang ataupun uang yang kita pinjam. Nauzubillah min dzalik. Baik, selanjutnya adalah hikmah dalam pinjam meminjam. Jelas, sungguh sangat jelas bahwasanya dalam melakukan pinjam dan meminjam itu ada hikmah yang besar yang dapat kita pelajari atau bahkan bisa kita ambil. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hikmah dalam pinjam meminjam yaitu adalah memupuk sikap tolong menolong terhadap sesama, terhadap orang yang sekiranya membutuhkan, ataupun kita sebagai peminjam memiliki sikap untuk hormat kepada yang memberi pinjaman. Lalu hikmah yang kedua yaitu adalah mempererat persaudaraan satu sama lain. Yang ketiga yaitu adalah mengatasi kebutuhan hidup masyarakat sehingga terhindar dari suatu hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, mencegah dari perbuatan riba. Dan yang terakhir, ini yang paling utama, yaitu adalah menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin.
Walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan hambanya kemiskinan, melainkan adalah kecukupan. Baik, alhamdulillah, sekian mungkin materi kita pada hari ini. Saya berharap dari materi ini dan video ini kita semuanya bisa mengambil pelajaran yang sungguh sangat luar biasa besarnya, sehingga kelak kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, sangat bermanfaat bagi orang-orang lain dan sebagainya, sehingga kelak kita semuanya dapat bertemu kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, mari kita tutup materi kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Silakan like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga ke teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.